Ya, ketemu lagi di Bincang Pakar. Ya, hari ini kita kedatangan seorang praktisi, trainer, kemudian asesor juga, asesor ISPO. Selamat datang Pak Hartono. Ya, terima kasih. Ya, relax saja Pak. Ya, santai. Santai ya. Tapi saya kenalkan dulu nih Pak Hartono. Tadi kan selain sebagai praktisi, kemudian trainer. Nah, praktisinya itu dulu di perusahaan udah berapa lama Pak? Saya dulu sempat lulus kuliah langsung kerja di kebun sawit. Merangkak mulai dari asisten lah. Pertama masuk. Itu kira-kira sekitar 19 tahun lebih, 20 tahun kurang sedikit lah saya berada di kebun sawit. 19-20 tahun. Dan alhamdulillah sudah pernah mengalami pekerjaan mulai dari buka hutan sampai sawit itu direplanting dan ditanam kembali. Wah. Itu pernah saya alami. Artinya kalau ilmu mungkin nggak banyak, tapi pelakunya iya. Jadi saya pernah melakukan semuanya. Artinya hal-hal apa yang titik kritisnya di mana, untuk antisipasi biar terjadi gimana itu saya pernah ngalami semua. Karena ada beberapa pekerjaan itu yang ketika salah itu nggak bisa diperbaiki kecuali bongkar misalnya. Lah itu kita mesti antisipasi, jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Itu yang saya tahu. Yang saya tahu itu, gitu Pak. Jadi ya buka hutan, kemudian sampai replanting juga Pak ya berarti Pak. Ya, sampai replanting, sampai mulai dari tumbang belukar lah kalau sekarang. Kalau dulu memang hutan. Tahun di bawah 2000 itu masih boleh kita HPL dan sebagainya. Setelah 2012 kita kan hanya belukar yang boleh, karena HPL pun kalau memang masih mempunyai stok karbon yang tinggi, itu tidak boleh kita buka. Jadi walaupun itu sudah dalam HGU kita, tapi kalau dia mempunyai stok karbon yang tinggi atau HCl itu nggak boleh kita buka. Mesti kita isolasi, terus kita tanam yang bukan HCV atau HCl begitu. Oh, itu ya, ada aturan seperti itu ya dulu ya. Iya. Oke, tadi kan HCV, sudah HCS. ini ya menyinggung replanting kan. Iya. Nah, sekarang itu kan dari kebijakan pemerintah itu kan bukan meminta Pak ya, sudah memberikan kayak aturan ya untuk sawit itu yang tua-tua di replanting supaya produktivitas naik. Nah, mungkin ada petani yang belum tahu tuh Pak, replanting itu apa sih Pak, kegiatan apa? Jadi replanting itu sebenarnya kan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, yang mana saat ini itu petani itu hanya bisa mencapai 2-3 ton CPO per tahun. Perusahaan itu rata-rata sudah bisa di atas 7 ton per hektar per tahun CPO. Bedanya jauh. Nah, Pak Jokowi itu malah punya mimpi. Mimpinya itu 9,1 ton CPO per hektar per tahun dengan rincian 35 ton per hektar per tahun TBS dengan rendemen 26%, sehingga akan tercapai 9,1. Lah, replanting itu dilakukan dalam rangka, kalau zaman Pak Soeharto kita itu intensifikasi pertanian. Artinya meningkatkan pendapatan tanpa harus menambah luasan. Betul. Karena tidak bisa kita pungkiri ketika kita melakukan pembukaan, itu di awal-awal itu pasti akan mengganggu lingkungan. Makanya agar lingkungan itu tetap terjaga dengan baik, itu petani diminta produksinya sama aja dengan perusahaan saat ini. Artinya kalau petani itu dimulai dari awal yang benar, dia sudah bisa mendapatkan pendapatan seolah-olah 3 kalinya dari yang dia miliki pertama. Tanpa menambah tanpa menambah luasan. Artinya luasan yang ada ditingkatkan dengan kultur budidaya pertanian yang bagus, itu akan didapatkan 3 kalinya saat ini. Karena perusahaan bisa, kenapa petani tidak, kan gitu. Lah tentunya dimulai dari awal yang benar, begitu.
Makanya perlu direplanting sawit-sawit yang miliknya petani yang sudah secara produktivitas turun itu direplanting. Jadi replanting itu adalah menumbang tanaman yang lama karena sudah produktivitasnya rendah untuk ditingkatkan kembali dan ditanam dengan tanaman yang sama. Itu namanya replanting. Misalnya karet dirubah jadi sawit itu namanya bukan replanting. Jadi Namanya replanting apa, itu dari sawit ditanam sawit kembali. Alih fungsi nih. Ya, Apa ya? Bukan alih fungsi. bukan. Ya, Kalau fungsi bukan fungsi replanting. kan dari kebun jadi apa? Ya, Kalau itu tidak. replanting itu tanamannya sama. Sama, itu namanya replanting. Jadi kalau replanting sawit dari sawit ke sawit, kalau replanting karet juga dari karet ke karet. Begitu. Itulah yang disebut dengan replanting, penanaman kembali dengan varietas yang sama. Itu namanya replanting. Nah, saya tuh kan tadi sih Pak baca berita itu tentang replanting itu kan targetnya masih jauh ya maksudnya targetnya harus berapa hektar. Terus petani itu baru ya mungkin sedikit lah yang mau nge-replanting itu. Mungkin karena ada yang bilang apalagi TBS-nya pas lagi bagus-bagusnya harganya. Dan jadi nggak mau di-replanting itu gimana itu Pak? Biar petani ya di replanting gitu. Sebenarnya target replanting itu hanya ada di pembiayaan yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi sekarang kan ada departemen terbaru di pemerintahan kita di bawah Kementerian Keuangan itu ada namanya BPDPKS. Dia adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mana dia hanya mengumpulkan dana. Dana itu dikumpulkan dari pungutan ekspor sawit dan turunannya. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak? Betul. Ya? Dia departemen tersendiri itu. Departemen itu departemen yang paling seksi katanya begitu. Kenapa seksi? Kenapa? Karena banyak yang amati, makanya seksi. Kenapa banyak yang amati? Karena duitnya banyak. Gitu ceritanya. Seksi. Banyaknya berapa saya nggak tahu, tapi yang jelas banyak. Yang jelas banyak. Lah duit itu 90% itu kan dipakai untuk subsidi biosolar. Jadi ketika kita mencampurkan minyak sawit ke solar, itu sebenarnya mahal. Jadi Pertamina kalau disuruh membeli CPO untuk dicampurkan ke solarnya dengan harga CPO nggak mau. Karena harganya jauh lebih murah minyak bumi daripada CPO-nya. Petani dan pengusaha juga tidak mau menjual CPO-nya ke Pertamina. Kan gitu. Lah, karena tidak mau itu perlu namanya subsidi. Lah, saat itu ketika kita mau subsidi itu kan kalau minta dana anggaran pemerintah itu kan lama prosesnya. Sedangkan saat itu 2016 akhir, pertengahan sampai akhir itu ibarat orang tenggelam itu airnya sudah di dekat hidung itu. Dikit lagi udah mati. Makanya kita perlu dana untuk subsidi itu dengan cara mengumpulkan. Jadi semua pelaku ekspor CPO dipunguti. Untuk CPO itu $50 per ton dipungut untuk subsidi itu, untuk membayar selisih antara harga minyak bumi dengan CPO. Nah, duit itu dipungut, 90% itu dipakai untuk subsidi biosolar. Lah, yang 8% itu dipakai untuk dana hibah replanting. Dari petani, baik petani plasma maupun petani mandiri itu ada dana yang dulu diberi sekitar separuhnya 50 juta per hektar, meningkat sekarang menjadi separuhnya 60 juta per hektar. Jadi gitu ya. Yang 2% itu dipakai untuk sumber daya manusianya. Jadi ada beberapa anak petani yang dikuliahkan, terus para dosen atau para ilmuwan yang melakukan penelitian tentang sawit itu didanai semua. Itu hanya pakai 2%. Kenapa saya bilang tadi banyak sekali? Karena 2% aja sudah banyak. Sudah bisa loh muliahkan membiayai sesuai 700 anak setiap tahunnya. 700. Lah, apalagi dosen-dosen yang punya tulisan banyak bagus itu kan dananya juga cukup mahal, cukup tinggi itu, cukup tinggi saya. Dana dari BPDPKS ya, dana riset. Artinya 2% aja segitu loh, kan gitu. Nah, kita kembali yang Bapak saya katakan tadi, kita kan punya
target replanting. Lah, yang 8% tadi itu mestinya setiap tahun itu ada sekian ribu hektar yang harus replanting. Betul. Tetapi memang benar, nggak lebih dari 20% itu yang bisa direplanting dengan permasalahan yang macam-macam. Dengan permasalahan yang macam-macam. Contohnya tentang legalitas tanahnya. Lahan, ya. Terus yang terakhir ada keengganan petani, karena petani itu sawit itu adalah satu-satunya mata pencarian. Nah, makanya kemarin kita juga sempat datang di petani sawit di Jambi, yang mana kita menyampaikan bahwa bagaimana upaya kita ketika sawit petani itu replanting. Mau dari mana? Mencari makan saat replanting dan saat TBM. Itu kan perlu waktu paling enggak 3-4 tahun. Itu baru produksi kembali. Itu kan ditanam begitu. apa itu, Pak? Nah, saat itu kita datang ke sana mendampingi. Jadi petani-petani yang sudah punya usaha selahan sawit itu apa, masalahnya apa. Terus kalau belum kita buat usaha sawit di replanting, kita nanam tanaman semusim misalnya, baik di lahan LO2-nya maupun LO2 itu, jadi rata-rata petani yang kemarin kita dampingi adalah petani transmigrasi, yang mana dia punya lahan usaha 1, lahan usaha 2. Lahan usaha 1 itu di tegalan yang 2 hektar per orang, lahan usaha 2 itu di pekarangannya. Lah yang di lahan usaha 1 kan tanam sawit. Lah yang 2 itu di pekarangan ada 0,5 hektar. Lah itu kalau kita kelola dengan benar, 0,5 hektar itu kan luar biasa. Di Jawa itu nggak nyampe loh. Nggak nyampe 1/4 hektar per kakak itu nggak nyampe bisa makan. Nah di sana sampai 0,5 hektar kan mana mungkin nggak makan. Hanya caranya yang kita lakukan. Makanya kita datang ke sana. Yang sudah punya usaha masalahnya apa? Jadi kemarin sempat kita temui di sana ada pengusaha madu, yang mana dia kesulitan menjualnya. Kita ajari membuat penawaran ke pabrik-pabrik jamu dan sebagainya. Kita ajari membuat proposal dan lain-lain kita ajari. Akhirnya mereka mau melakukan replanting. Karena kalau menjelaskan replanting itu bagus loh, replanting itu akan meningkatkan loh. Tapi kan petani saat itu perlu makan. Nah, itulah yang belum disentuh saat itu. Hanya diiming-imingi kalau direplanting nanti akan baik. Ngerti semua itu. Ngerti. Hanya dia seperti yang Bapak sampaikan masih ada yang enggan loh. Karena apa? Takut ya mungkin ya. Takut ketika direplanting makan dari mana. Kan begitu. Begitu. Jadi betul target replanting itu belum tercapai karena faktornya macam-macam. Terus ini Pak, balik lagi ke ya, misalkan saya petani nih, terus udah kebunnya udah tua misalnya. Apakah saat misalkan sudah, ya kan pasti kan saya punya timbangannya berarti kan udah turun terus nih misalkan. Itu apakah saya harus replanting saat itu atau gimana Pak? Atau misalkan saya punya nih pohon tapi ada yang campur-campur karena bibitnya salah. Kan banyak tuh yang bibit kentosan ditanam. Gimana Pak? Jadi replanting itu ada beberapa syarat yang harus dilalui atau kita akan replanting dasarnya apa? Dasarnya ya. Salah satu kita melakukan replanting itu dasarnya adalah satu, ketika produktivitasnya itu sudah menurun, kira-kira di bawah 12 ton per hektar per tahun. Jadi kalau sudah 12 ton per hektar per tahun, itu sudah saatnya replanting. Gitu. Yang kedua, jumlah pohon per hektar tegakannya itu kurang dari 100. Jadi kalau tegakannya kurang dari 100 pohon per hektar, itu mesti replanting. Karena sebaik apapun sawitnya, kalau jumlah pohonnya kurang dari 100, untuk mencapai 7 ton CPO per hektar nggak akan dapat. Karena CPO itu kan didapat dari tonase TBS sama rendemen. Tonasenya nggak dapat. Makanya perlu direplanting. Yang ketiga, itu sudah mempunyai tinggi pohon itu sudah di atas 15 meter. Jadi kalau susah panen itu. Kalau sudah tinggi itu susah panen, sehingga biaya panennya juga akan tinggi. Kalau biaya panen tinggi, profitnya menurun. Betul. Yang berikutnya lagi itu umurnya
itu sudah di atas 25, ada yang 30 tahun umur sawitnya. Nah, dari 4 syarat itu tidak mesti 4-empatnya tercapai. Tidak mesti 4-empatnya tercapai. Jadi kalau Bapak punya sawit jelek, jelek dalam arti jumlahnya kurang dari 100, itu boleh dimintakan untuk bantuan dana hibah dari BPDPKS, boleh. Itu perorangan atau harus kelompok itu, Pak? Sampai hari ini itu yang namanya dana bantuan dari pemerintah tidak pernah turun di perorangan. Mesti minimal punya kelompok, baik kelompok tani, koperasi atau gapok tani yang lain, mesti punya. Kalau tidak nggak akan turun. Makanya zaman dulu banyak kelompok-kelompok tani yang sampai saat ini sampai ribuan nggak terpakai. Karena apa? Untuk mencari bagaimana dana itu turun gitu loh. Nah, makanya sekarang petani-petani yang sudah punya kelompok tani yang dulu-dulu sudah punya secara notaris, juga sudah punya keabsahan secara ilegalnya punya, itu bisa diperbarui lagi dengan komoditi yang berbeda, boleh. Jadi tidak perlu membuka nomor baru lagi karena sudah terlalu banyak nomor itu dibuat. Betul. Nomor kelompok tani itu. Berarti harus kelompok tani. Ya, jadi 4 hal itu boleh tercapai, semuanya boleh, tidak semua juga boleh. Tapi juga jangan misalnya jumlah pohonnya di atas 100, produksinya kurang dari 12 tapi umurnya baru 7 tahun, ya memang belum dapat. Artinya dilewati dulu dong. Kan gitu kan. Masih dilewati dulu. Sawit itu kan seperti grafiknya itu seperti gunung gitu. Gunung ya. Jadi ketika dia TM1 sampai dengan TM7, itulah namanya disebut dengan TM muda. TM muda itu selalu meningkat produktivitasnya. Setiap bulan, setiap tahun meningkat. Nah, ketika dia sudah berada di puncaknya, kira-kira kisaran di 25 sampai 30 ton per hektar per tahun, itulah disebut tanaman remaja. Itu ditandai dengan panennya, alat panennya berubah dari panen pakai dodos berubah ke egrek. Sampai produksi yang meningkat itu mulai nurun. Jadi kalau sudah menurun, kira-kira sudah di bawah 25 itu kan nurun terus itu. Nggak akan naik itu. Kalau sudah di bawah 25, di bawah 20 itu akan turun terus. Meskipun di pupuknya jor-joran. Itulah disebut dengan tanaman menghasilkan tua. Jadi TM muda, remaja, tua. Lah tua itu dimulai biasanya di umur 20 tahun dia turun terus. Lah nanti kalau sudah mencapai di bawah 12 ton per hektar per tahun mesti direplanting. Karena kalau tidak, nggak ada yang ditunggu, dia akan turun terus. Sedangkan kalau kita ganti, itu kita akan mulai baru lagi dan akan mencapai puncaknya lagi setelah TM10, kan gitu. Makanya petani mesti dipahamkan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Nah, sawit-sawit yang sudah berumur tadi itu walaupun dipelihara sebagus apapun akan kurang outputnya. Jadi jumlah janjanya makin lama makin berkurang. Karena seiring dengan jumlah pelepah yang berkurang juga jumlah pelepah yang keluar juga berkurang. Semakin tua kan begitu. Oke. Tadi itu kan ya, dasarnya tadi 4 ya. Ada 4. Nggak harus semuanya ya Pak ya tadi. Terus sekarang tahapannya gimana Pak? Tadi selain misalkan kalau mau mengajukan ke BPDP tadi kan kelompok, kalau misalkan kalau perorangan berat Pak ya untuk replanting gitu Pak. Jadi tahapannya itu kalau petani itu punya area yang luas, itu sebenarnya membuat replanting itu minimal luasannya hanya 20% saja. Ya 20% replanting, ya kan? Terus nanti tahun kedua 20% lagi replanting. Tahun ketiga kan replanting tanam. Tahun ketiga kan pada saat tahun pertama replanting 20%, itu kan kita masih punya 80% kita bisa panen. Betul. Ya kan? Berarti nggak langsung sekaligus babat. Kalau luas, kalau petaninya miliknya luas. Luas itu artinya di atas 10 hektar lah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi tahun pertama 20 masih panen 80, tahun kedua 20 masih panen 60, ya kan? Tahun ketiga 20 lagi. Berarti kan sudah 60 yang replanting, tapi yang dipanen berapa? Bukan 30 tapi 40 karena yang replanting tahun pertama kan sudah panen, gitulah terusnya. Sehingga
petani itu, petani yang besar lah, itu tidak akan merasa tidak pernah panen sawit. Seperti yang bukan perusahaan. Perusahaan tuh paling hanya 5-10% luasannya, karena dia punya tanggung jawab untuk mengirim TBS ke PKS, karena PKS nggak mungkin berhenti olah, kan gitu. Makanya dibuat seperti itu, buat tahapan, sehingga tidak terasa sawitnya sudah menjadi tanaman baru lagi, TM muda, ada yang TM remaja, tanpa pernah berhenti PKS-nya. Nah, kalau petani luas begitu, tapi kalau hanya luasan di bawah 10, itu mestinya barang bersamaan.